Oke, selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan ya. Channelnya belajar ilmu IT dan seperti biasanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang array. Kalian mungkin sudah sering dengar ya tentang array. Apa itu array? Itu ya. Apakah itu array? Nah, di banyak bahasa pemrograman pasti menyediakan tipe variabel yang satu ini ya. Karena ini memang sangat efisien. Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Banyak data dalam satu variabel. Intinya di situ. Menyimpan banyak data dalam satu variabel. Misal kita nggak pakai array nih. Kita ingin menyimpan nama-nama teman kita di dalam variabel, maka mungkin kita melakukan membuat variabel-variabel sebanyak teman kita. Misalnya gini, saya membuat variabel nama teman satu, tipenya string, saya isi dengan Santi. Saya membuat variabel nama teman dua, tipenya string, saya isi dengan Eko, dan seterusnya. Berdasarkan jumlah teman-teman kita segitu banyak juga kita membuat variabel. Itu namanya variabel tunggal ya. Seperti itu. Bagaimana kalau kita punya teman yang banyak, 100 orang, 1000 orang teman kita? Kita harus mendeklarasikan 1000 variabel. Wah, capek sekali itu ya. Nah, makanya kita membutuhkan semacam array ini untuk menyimpan 1000 teman kita, 10.000 teman kita, tapi dalam satu variabel saja. Variabelnya satu, tapi bisa menyimpan banyak data. Nah, itu array. Nah, filosofinya cuma seperti itu. Jadi untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel supaya gampang. Membedakannya nanti dengan namanya indeks ya. Seperti ini. Kita punya satu variabel, ini sebenarnya satu variabel semuanya ya. Mulai dari ini kotak ini semuanya satu variabel. Variabel kita ini saya bagi-bagi menjadi 6 kamar. Kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, kamar 5, kamar 6. Ada 6 kamar di situ ya. Nah, kamar itu isinya namanya elemen. Nah, Santi, Eko, Susanto, Asep, Nadia, Mita, itu elemen dari array kita. Dan masing-masing elemen itu punya nama, namanya indeks. Untuk membedakan bagaimana saya mengambil Susanto. Kalau ini variabelnya cuma satu, bagaimana saya mengambil Nadia? Ya kan susah kalau kita nggak pakai indeks. Makanya, oh kalau ngambil Nadia, berarti sebut aja variabelnya, kemudian indeks ke berapa. Nah gitu kan. Berarti Nadia itu indeks ke 4. Variabel array seperti ini, indeksnya selalu mulai dari 0. Nah ini yang sering lupa ya, jangan sampai lupa lagi. Indeksnya selalu mulai dari 0. Elemen array ini ya isinya itu Santi, Eko, Susanto. Nah ini kebetulan string ya. Nah tapi dia bisa bertipe primitif maupun non primitif. Jadi bisa juga objek di dalamnya. Di dalam array kita itu elemennya bisa berbentuk objek, bisa juga. Nah bagaimana kita mendeklarasikan sebuah variabel bertipe array? Misalnya yang pertama ini. Nah, kita kalau di dalam Java itu gini standarnya deklarasi sebuah variabel bertipe array. Kalau in a nggak pakai kurung siku hadap-hadapan ini, berarti itu kita membuat variabel tunggal a bertipe integer, berarti bisa diisi dengan integer. Kita bisa kita isi dengan angka 10 misalnya. Kemudian saya pengen ngisi dengan angka 12, maka kita isi dengan angka 12. Apa yang terjadi? Maka yang 10 dibuang, 12 jadi isinya A. Nah, kalau array enggak 10 masuk, 12 masuk, 1 masuk, 8 masuk gitu. Nah, deklarasi sebuah array itu pakai kurung siku hadap-hadapan kayak gini. Jadi ini kalau kita baca itu, saya mendeklarasikan sebuah variabel A, tipenya array, nah ini pakai siku itu, yang elemennya bertipe integer. Yang kedua, saya membuat variabel A, tipenya array, yang elemennya adalah manusia. Tipe-tipe elemennya nanti isinya itu manusia gitu, isi kamar-kamarnya itu.
Nah, kalau ini adalah array multidimensi. Nah, kita akan bahas secara khusus ini, array multidimensi ya. Nah, ini adalah deklarasi array. Deklarasi saya menyatakan saya membuat sebuah variabel array. Nah, sebelum array itu bisa dipakai, maka dimensinya harus kita tentukan. Array itu kamarnya ada berapa? Kita harus tentukan dulu. Kalau kita nggak tentukan itu, kita nggak bisa pakai array itu. Gitu ya. Ini kan cuma deklarasi di atas ini ya. Nah, kita mendeklarasikan A adalah tipenya array yang elemennya adalah integer. Nah, seperti itu. Array itu kalau di dalam Java adalah salah satu variabel yang non primitif. Jadi array itu nanti objeknya dibuat di heap. Dan A ini adalah reference variabel yang mereferensi ke alamat dari objek array yang ada di heap. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang kita bahas-bahas yang kemarin-kemarin ya, di video yang sebelumnya itu, kita bagaimana bicara tentang reference variabel, variabel reference dan variabel yang nilai, yang A itu isinya nilai atau isinya referensi saja. Nah, intinya di sini adalah kita harus membuat dimensinya dulu sebelum dipakai. Bagaimana membuatnya? Nah, ini. Kalau kita mendeklarasikan array A, tipenya array, isinya integer, elemennya, maka kita harus buat dulu dimensinya A itu segimana. Kayak gini. A adalah new in 7. Nah, kita pakai new kan. Nah, berarti ini adalah non primitif. New in 7 di dalam kurung siku seperti ini, 7 itu dimensinya. Berarti saya membuat A itu kamarnya ada 7. Kalau kamarnya ada 7, indeksnya 0 sampai 6. Oke. Atau digabung kalau misalnya kita waktu deklarasi langsung ingin mengisi atau ingin menentukan jumlah kamar, ya kita begitu deklarasi langsung bikin new in 7 seperti ini. Atau kita bisa waktu deklarasi langsung menentukan array di dalamnya. Bisa, Java bisa. A kita deklarasikan bertipe array integer, kita langsung isi dengan 1, 3, 2, 5, 4, 6, 7, 6. Kalau kita tulis seperti ini, Java akan tahu bahwa kita membuat sebuah array A itu isinya 7 kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kamar. Nah, kita bisa deklarasikan dengan cara ini. Cuma, cara ini tidak bisa kita pisah ya, seperti ini. Nah, in array A sama dengan dalam kurung awal 1, 3, nggak bisa. Ini harus waktu deklarasi langsung kita buat seperti ini ya. Oke, sebelum berlanjut kita akan coba ke Eclipse saja. Oke, kita sudah di Eclipse lagi ya. New project, namanya array 1. Finish. Kita bikin, klik kanan, new class, coba array misalnya. Di sini saya ingin mendeklarasikan sebuah instan variabel. Oke, nggak apa-apa pakai privat. In A. Oke. Nah, kita bisa mendeklarasikan langsung atau mengisi langsung seperti contoh saya yang tadi ya, new in 7. Oh, bisa ya, nggak ada error di sini. Atau saya bisa langsung mengisi dengan angka-angka 1, 3, 4, dan 1, 2, 7. Tutup. Oke, salah ya, harusnya pakai koma. 4,371,943. Titik error ya, bisa. Atau kita mau pisahkan. Nah, kalau kita mau pisahkan, berarti kita deklarasi dulu, lalu kita buat A new in 7. Nah, ini error.
ingat di video sebelumnya tentang kelas ya, lebih dalam tentang kelas, kita tidak bisa membuat suatu command atau perintah di luar metode atau konstruktor kecuali kita membuat suatu blok inisialisasi. Gini aja. Tidak error, bisa seperti itu. Jadi kita sudah membuat deklarasi, langsung kita isi dengan new. Kita tadi sudah membuat deklarasi, kita isi langsung dengan angka-angka, dan kita deklarasi dipisah seperti ini. Tapi ya seperti di video sebelumnya, kita harus membuat suatu blok inisialisasi seperti itu. Kecuali di sini misalnya saya punya metode break void get array misalnya ya. Nah, misalnya gini. Nah, baru di sini saya isi ini inisialisasi array-nya. Nah, ini juga valid ya. Jadi kita buat deklarasi dulu, kemudian untuk mengisi array-nya itu ya, menginisiasi array-nya, membuat objek dari kelas array itu kita taruh di metode. Itu juga valid. Oke. Oke, jadi ini sudah kita buktikan di Eclipse ya. Terus setelah kita buka, kita bikin array-nya, kita harus bisa mengaksesnya dong isinya, kamar-kamar itu. Kita mau ngisinya atau kita ngambil isinya, kita harus bisa, karena sebuah variabel fungsinya yaitu ya, minimal untuk diambil isinya gitu ya. Isinya apa kita bisa ambil. Bagaimana cara mengakses elemen array? Satu, mengakses elemen array dengan menggunakan indeksnya. Kalau kita ngambil satu, nah misalnya gini, kalau saya punya array seperti ini, atau kita isi dulu new in, tapi kemudian kita isi satu-satu, mengambilnya satu datanya adalah dengan seperti ini caranya. Jadi saya sama saja mengambil indeks nomor 3 dari array A. Indeks nomor 3 mana? 0, 1, 2, 3. Oh, angka 5 inilah yang saya ambil. Makanya outputnya akan menjadi angka 5 ya. Kemudian mengakses semua elemen array dengan menggunakan for loop. Nah, kalian pasti sudah belajar for ya, waktu di C++ ada gitu ya. For itu hampir semua bahasa pemrograman ada loop ini, for ini ya. Caranya, nah, saya punya array ini seperti yang di atas. Kemudian saya ambil pakai for. Saya buat variabel i bertipe int, saya isi dengan 0 sampai, berarti mulai dari indeks 0 sampai kurang dari panjangnya a. Jadi length ini adalah metode dari array. Array itu saya bilang adalah bukan tipe primitif, dia adalah tipe non primitif, berarti dia punya metode. Nah, metodenya salah satunya length ini, untuk mencari panjangnya dari array saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan indeks ya, tapi panjangnya array, berapa banyak kamarnya, elemennya ada berapa. Nah, itu 7. Berarti a length ini return 7 kalau kita panggil, meng-return angka 7. I kurang dari 7 berarti 6, ya kan? Bukan, nggak ada sama dengan di sini. I naik 1, 1. Jadi dari 0 sampai 6 naik 1, 1, keluarkan. Jadi pertama A 0, I kan 0 ya pertama. Keluarlah angka 1. Muter lagi A 1, maka keluar angka 3. A indeks kedua, indeks nomor 2, berarti 2 yang keluar. A indeks nomor 3, 5 keluar, dan seterusnya. Itu pakai for loop ya. Oke, kita coba memakai for loop itu ya. Oh, pertama kita akan coba ini dulu, mengakses 1, kemudian kita mengakses semuanya di Eclipse. Oke, kita kembali di sini. Saya masih pakai kelas ini, saya langsung isi aja 5, 2, 9, 3, 6, 4, 1. Oke, ada 7. Terserah kalau kalian mau bikin 8, 100 juga boleh ya. Nah, saya sudah punya array A, saya langsung deklarasikan dan cara ini langsung diisi dengan isinya, maka A tahu bahwa kamarnya ada 7. Ya, kemudian saya akan mengambil satu buah array ya. Misalnya system out print ln A,
Saya mau ngambil angka 6, berarti indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Indeks ke 4. Oke. Seperti itu kita mengambil indeks ke 4. Bagaimana kita menjalankannya ya? Kita bikin kelas eksekusinya untuk bikin objek dari kelas coba array ini. Kemudian panggil metode getArray ya. New class eksekusi. Break static void main. Ini kita hapus. Coba arraynya new coba array. Oke, saya bikin objeknya, kemudian saya panggil metodenya getArray. Nah, kita coba jalankan ya. Angka 6 keluar. 0, 1, 2, 3, 4. Angka 6 memang keluar ya. Nah, jadi ini bisa. Kalau saya pengen angka 9, 0, 1, 2. Kita coba indeks 2. Run. Oke. 9 keluar ya. Terus kita coba pakai for loop sekarang. For loop. Kita mau ngambil semuanya ya. Gimana caranya? Nah, pakai for aja. For in X, saya pakai X saja lah ya, sama dengan 0, mulai dari indeks 0, X kurang dari A length, oke, X plus, di sini ambil satu-satu, keluarkan langsung sistem out print, supaya ke sisi saya nggak pakai ln, supaya ke arah samping ya. Berarti X disambung dengan spasi. Itu eksekusinya ya sama aja, nggak usah berubah. Kita run aja langsung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh sorry. Ini berarti harusnya A X. Nah, saya mengambil indeks ke X dari array A ya. Oke, saya save dulu. Harusnya kayak gitu. 5, 2, 9, 3, 6, 4, 1. Betul ya. 5, 2, 9, 3, 6, 4, 1. Keluar di sini ya. Oke, kesalahan saya tadi adalah saya mengeluarkan indeksnya. Saya mengeluarkan loop ini malah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya keluarkan di sini karena saya tulis X di sini. Nah, padahal saya mengeluarkan adalah array A indeks ke X. Nah, kan ini. Array A indeks ke X. Seperti ini cara mengeluarkannya ya. Seperti itu. Oke, kemudian mengakses semua elemen array dengan for each. Nah, ini ada ya metode for each. Metode ini untuk mengambil array juga sama, hampir sama dengan for loop ya. Misalnya seperti ini. Saya punya array A. Itu isinya 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6. Saya membuat for each kayak gini. For in X, berarti saya membuat suatu variabel X bertipe in yang saya isi dengan A satu-satu dari indeks yang paling bawah ke indeks yang paling atas ya. Jadi berjalannya for each itu cuman maju ya, dari indeks awal ke indeks terakhir. Kemudian saya tampilkan X. Nah, seperti itu. Nah, kekurangan dari for each itu hanya bisa memodifikasi X, bukan elemen dari array-nya. Jadi for each itu yang ditampilkan adalah X-nya, bukan A-nya ya. X itu hasil kita mendapatkan elemen-elemen dari A. Elemen dari A dimasukin satu persatu ke dalam X, ditampilkan, masukin dalam X. Misalnya ini. Jadi ini pertama 1 masuk ke X ditampilkan. Kemudian A1 udah 3 masuk ke X ditampilkan. 2 masuk ke X ditampilkan. Seperti itu. Jadi kita mengcopy dulu elemen-elemen dari array itu untuk ditampilkan satu persatu, seperti itu. Dan hanya bisa iterasi maju, seperti saya bilang tadi kan. Tidak bisa iterasi mundur seperti di for loop. Ini for each tidak bisa. Oke, kita lihat. Oke, di sini saya di for loop ini dari sebelum saya hapus untuk ganti for each, saya mau meraktekan bagaimana iterasi mundur ya. Lihat ini ya, 5, 2, 9, 3, 6, 4, 1. Kalau kita run tadi kan
5, 2, 9, 3, 6, 4, 1. Bagaimana kalau 1, 6, 1, 4, 6 gitu ya, mundur. Ya, tinggal kita ganti ininya ya. X itu dimulai dari A length dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena lengthnya 7, indeks terakhir adalah length dikurangi 1, 6. Karena dimulai dari 0. Sampai X itu lebih besar atau sama dengan 0. Karena 0 itu, indeks 0 ada, yaitu 5 itu, angka 5 ini adalah indeks 0 dari array A ya. Nah, X-nya mundur. Nah, kalau seperti ini maka kalau kita jalankan dia akan 1, 4, 6, 3, 9, 2, 5. Dari sini ya, 1, 4, 6, 3, 9, 2, 5. Seperti itu. Ini mundur. Oke, ini berarti for loop bisa iterasi mundur, maju bisa, mundur bisa. Nah, sekarang kalau for each gimana? Nah, kalau for each saya membuat in Y, saya membuat variabel baru lagi Y, tapi bukan untuk menentukan indeksnya seperti for loop tadi. Variabel baru tadi kan in X sama dengan 0, X sama A length kurang dari A length, berarti X itu diisi dengan indeks dari array kan. Nah, kalau ini enggak, in Y itu nanti diisi dengan elemen dari array itu. Nah, misalnya A, maka saya keluarkan bukan A, Y, tapi Y, karena yang Y itu isinya nanti elemen array bukan indeks array ya. Kita lihat 5, 2, 9, 3, 6, 4, 1 ya, dari depannya 5, 2, 9, 3, 6, 4, 1, dan ini nggak bisa mundur ya. Untuk for each tidak bisa mundur, hanya bisa maju dari indeks 0 sampai indeks terakhir dari array itu. Oke, sekarang kita coba array dengan elemen objek. Tadi kita bikin in ya, primitif ya. Sekarang yang non primitif, yang objek kita masukkan ke dalam array. Gak masalah, asal gini loh, kalau array itu tipe datanya seragam. Jadi kalau kita mendeklarasikan sebuah array bertipe in ya semua harus in, nggak bisa kita campur di dalamnya, misalnya ada in, ada string, ada ya nggak bisa gitu. Jadi array itu harus seragam tipe datanya. Nah, kalau misalnya kita membuat array dengan tipe elemen objek dari kelas manusia, berarti elemen-elemen itu isinya adalah objek dari kelas manusia. Nggak bisa kita ambil dari kelas hewan, kita bikin misalnya kelas hewan, kemudian objek-objek yang diinstansiasi dari kelas tumbuhan misalnya, nggak bisa ya, harus satu jenis. Misalnya gini, saya membuat sebuah kelas manusia ya, kita mau membuat objek dari kelas manusia yang kita mau masukkan ke elemen-elemen array itu, ya tentunya kita harus punya kelasnya dulu, cetakannya dulu. Kalau kita punya cetakannya ya kita akan bisa membuat objeknya ya. Ini kelas manusia, seperti video-video sebelumnya itu pasti saya pakai nama usia biar gampang ya. Kemudian kecuali itu juga saya punya konstruktor di sini, kemudian dua getter seperti biasa, seperti video-video sebelumnya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Saya akan membuat sebuah array isinya 4 kamar, mulai dari indeks 0 sampai 3. Per kamar ini diisi elemen dari manusia, jadi isinya manusia. Yang pertama itu Wiku 40, yang kedua Jono 42, kamar yang ketiga isinya si Asep umurnya 20, dan kamar yang ketiga Siti usianya 39. Ini orang beneran yang masuk ke sini. Jadi elemen-elemen array ini adalah manusia, objek dari kelas manusia gitu. Nah, maka saya akan membuatnya seperti ini. Saya akan membuat sebuah variabel array, variabel tipenya array, isi elemennya adalah manusia ya, seperti tadi kan. A tipenya array, isi elemennya integer. Nah, sekarang rumah tipenya array, isi elemennya manusia. New sama dengan new manusia. Nah, kenapa nggak ada kurung buka kurung tutup biasa ya? Kan kalau kita bikin objek kayak gitu ya. Nah, ini saya nggak bikin objek dari kelas manusia ya. Ini saya membuat objek array, bukan objek kelas manusia. Di bawahnya ini saya membuat objek dari kelas manusia, tapi di baris yang ini saya membuat objek array. New manusia 4 kamar. Jadi seperti yang tadi, in A, in array A sama dengan new in 7.
manusia, array rumah sama dengan new manusia 4, sama aja. Kita berarti bikin sebuah array yang isinya ada 4 kamar dan elemen-elemennya dari kelas manusia, objek dari kelas manusia. Kemudian saya isi. Cara ngisi sebuah array kita bisa nyebut dari indeksnya seperti ini. Rumah dengan indeks 0, berarti namanya dari variabel ini kamar yang indeksnya 0 ini loh. Ya, kamar yang indeksnya 0 itu akan saya isi dengan objek dari kelas manusia yang namanya Wiku dan umurnya 40. Rumah 1, berarti sebuah kamar yang indeksnya 1 ini saya isi dengan objek dari kelas manusia yang namanya Jono dan usianya 42. Kenapa kita membuat objek pakai 2 parameter? Nah, ini konstruktornya gini, harus ada 2 parameter. Tentunya kita harus membuat 2 parameter waktu membuat objeknya. Rumah yang indeks 2, berarti kamar yang indeksnya 2, ini indeksnya. Oh, ini akan saya isi dengan objek dari kelas manusia yang namanya Asep, umurnya 20, dan seterusnya. Siti juga sama seperti itu. Kemudian saya akan menampilkan dengan for each ini ya. Manusia X sama dengan rumah, bukan sama dengan 2 rumah. Sistem out lain X, karena X itu adalah kopian dari elemen-elemen dari array rumah ini, dikopi, makanya X ini kan tipenya manusia, dia punya metode get nama get usia. Maka begitu manusia yang pertama saya copy ke X, yaitu Wiku ini, saya keluarkan get nama dan get usia. Manusia kedua, dia kan terus loop ya. Rumah ini punya 4, berarti setelah ini dia. Yang kedua ini dapatnya Jono dan 42. Saya ambil sini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Wiku 40, Jono 42, Asep 20, dan Siti 39. Kita coba di Eclipse. Oke, kita sudah di Eclipse dan kita akan membuat project baru. Array object. Nah, saya punya ini. Maka saya klik kanan di sini, SRC new class test array object. Nah, misalnya gini namanya ya. Saya langsung pakai public static void main di sini. Oke. Di sini saya akan mendeklarasikan sebuah array bertipe manusia. Oh, sorry. Kelas manusia belum ada. Saya nggak akan bisa bikin manusia-manusia yang akan saya masukkan ke array kalau saya nggak punya kelas manusia kan. Oke, new class manusia. Nah, finish. Di sini saya akan private string nama, private in usia. Oke. Kemudian biar cepat ya. Ini semua generate. Apa saja yang ini? Nanti kita pelajari tentang super itu seperti apa. Kemudian saya akan getternya. Kita satu saja ya. Public string get nama, return nama, public in get usia, return usia. Nah, saya punya kelas manusia untuk saya membuat objek di tes array objek ini. Oke. Kemudian saya akan mendeklarasikan array-nya dulu, manusia array-nya, array-nya lagi ya. Nah, tapi ini deklarasi sebuah array kan, misalnya harus pakai ini. Berarti array-nya itu adalah array yang isinya elemen-elemennya manusia. New manusia 4. Jadi saya mendeklarasikan sebuah array, namanya array-nya, tipenya array, isi elemennya manusia, ada 4 kamar, nah, gitu. Oke, kita masukkan satu persatu. Array-nya
Untuk indeks 0 kita isi dengan new manusia Wiku 40 ya. Saya agak lupa tadi yang saya tulis, cuman ini nggak apa-apa ya, nggak sama Jono atau apa ya, biar nggak apa-apa lah. Array nya 1 sama dengan new manusia Jono, kayak nggak salah ya, Jono 30 lah ya, nggak apa-apa lah. Nah, saya copy aja lah biar cepet. Oke, berarti ini array-nya 2, indeks kedua dan indeks ketiga. Ini manusia Edi misalnya lah. Edi ini 55 misalnya, dan indeks ketiga adalah, atau elemen keempat atau indeks ketiga adalah Siti misalnya. Dan usianya 22. Ya, seperti ini. Jadi kita udah mendeklarasikan sebuah array, kemudian saya isi dengan array-nya. Saya coba pakai for loop untuk mengakses masing-masing anggotanya ya. For manusia ABC, nah gitu ya. Nama variabelnya ABC. Saya ambil dari array-nya satu-satu. Lalu kalau saya dapat, saya mau apain? Saya mau tampilkan di konsol. Print ABC, karena saya sudah copy ke ABC, makanya ABC adalah objek dari kelas manusia dan punya get nama. Kemudian saya sambung lagi ABC get usia. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat Wiku Jono Edicity ya, sama dengan di sini kelas manusia ini.